Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan modul 4, yaitu tentang rangkaian transien. Adapun tujuan dari modul ini, yang pertama yaitu memahami pengertian konstanta waktu secara visual. Dan yang kedua, yaitu mencari konstanta waktu dari rangkaian RC dan RL yang dicatu dengan sumber daya arus arah. Nah, sebelumnya, kita harus tahu pengertian dari transien itu apa. Transien adalah kondisi peralihan dari suatu kondisi mantap menuju ke kondisi mantap lainnya, atau dapat diartikan peralihan dari kondisi yang tidak bertegangan menjadi bertegangan. Itu secara sederhananya. Sedangkan pengertian dari rangkaian transien merupakan suatu rangkaian yang terdiri dari rangkaian RC dan RL yang dimana pada rangkaian tersebut terdapat kondisi peralihannya. Kondisi peralihannya itu ada delay waktunya. Contohnya seperti pada kipas angin. Nah, jika pada kipas angin saat dinyalakan, putaran kipas semakin cepat tetapi secara perlahan. Dan jika di-off-kan, maka kipas anginnya juga akan berhenti tetapi secara perlahan juga. Itu dapat kita sebut sebagai kondisi peralihannya atau transien. Nah, di sini juga terdapat kapasitor dan induktor. Kapasitor merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk muatan listrik. Sedangkan induktor, dia itu menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Selain itu, ada juga kapasitansi kapasitor, yaitu nilai dari kemampuan kapasitor dalam menyimpan energi listrik dalam bentuk muatan listrik. Nah, ini adalah grafik pada saat pengisian pada kapasitor. Ini kan saklar dalam kondisi terbuka atau off. Ketika kita on kan di sini ada tegangan. Nah, di sini nih. Kan di sini ada tegangan. Jika ada tegangan, berarti ada arus. Nah, ketika saklar dalam keadaan on, maka arusnya akan mengalir atau mengisi pada kapasitor. Selanjutnya, kecepatan pengisian dan pelepasan kapasitor itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu dari kapasitas kapasitor dan juga induktor. Besar kapasitas dari kapasitor itu tergantung dari kapasitor atau dari bahan di elektrikumnya. Yang kedua yaitu besar hambatan atau tahanan dalam rangkaiannya. Yang ketiga yaitu tegangan pengisi atau tegangan pada kapasitor sendiri. Ini tahapan-tahapannya nih. Tahapan peralihannya, rangkaian. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, baik kapasitor maupun induktor, keduanya mempunyai kemampuan untuk menyimpan energi. Pada kapasitor, energi disimpan dalam bentuk akumulasi muatan listrik, sedangkan pada induktor, energi disimpan dalam bentuk medan magnet. Nah, pada suatu rangkaian RL, beralih dari kondisi mantap satu ke kondisi mantap lainnya, terjadi proses peralihan. Kondisi peralihannya yang terjadi akan mirip dengan peralihan pada rangkaian RC, yang tadi, grafik yang tadi. Yang ini. Part 1 tuh yang ini nih. Nah, yang ini nih. Bertahap juga nih. Dari ini ke sini, ke sini. Ini saat pengisian pada kapasitor grafiknya ini. Ini tahapan selanjutnya nih. Peralihan kondisi selanjutnya. Nah, bedanya itu hanya saja kalau pada rangkaian RC yang menjadi titik perhatiannya adalah perubahan tegangan pada kapasitor C. Sedangkan pada rangkaian RL yang tadi itu, pada rangkaian RL adalah aliran arusnya.
saya Lydia Srilingsi Simbolon, perwakilan dari kelompok 6D, akan melakukan simulasi pada praktek rangkaian listrik modul yang keempat yang berjudul rangkaian transient. Rangkaian transient adalah kondisi peralihan dari suatu rangkaian bertegangan ke tidak bertegangan, atau kondisi di mana suatu rangkaian tidak memiliki tegangan akan diubah menjadi rangkaian yang memiliki tegangan. Pada rangkaian transient ini, kita akan membuat proses pengisian dan pelepasan dari kapasitor. Yang pertama, kita ke rangkaian pengisian kapasitor. Komponen yang kita butuhkan yang pertama yaitu DC power. Lalu komponen yang kedua yaitu resistor. Kita pilih K plus basic, kita pilih resistor. Nilai resistor yang kita gunakan yaitu 10 k ohm. Lalu satu buah kapasitor. Nilai kapasitor yang kita gunakan yaitu 2200 mikrofarad. Nah, kapasitor di sini pada saat pengisian atau pada saat suatu rangkaian bertegangan fungsinya sebagai penyimpan arus. Sedangkan nantinya di saat pelepasan fungsi kapasitor itu sebagai sumber tegangan. Nah, kapasitor itu adalah dua buah plat yang dipasang berdekatan dan dipisahkan oleh bahan dielektrik. Nah, di mana jika salah satu sumber positif dihubungkan, maka plat tersebut akan bermuatan positif. Sekarang kita menghubungkan antar komponen yang dimulai dari sumber tegangan atau power source menuju ke resistor dengan menggunakan kabel jumper. Lalu dari resistor kita hubungkan ke kapasitor. Dan dari kapasitor kita hubungkan kembali ke power source bermuatan negatif. Agar rangkaian ini dapat di-running, kita akan menggunakan ground. Nah, sebelum kita merunning ini melakukan simulasi untuk melihat grafiknya, kita ganti dulu. Di antara resistor dan kapasitor kita beri label dengan cara double klik. Kita ubah preference name-nya jadi C. Nah, kita menggunakan C karena nilai yang kita cari yaitu nilai dari kapasitor. Setelah itu, kita klik show net name, lalu kita klik OK. Nah, untuk melihat grafiknya itu, kita pilih ke simulate. Lalu kita pilih analysis and simulation. Setelah itu kita pilih transient. Untuk initial condition-nya kita ubah menjadi set to 0. Start time-nya dari 0 dan end time-nya kita ubah menjadi 270 second. Untuk output-nya kita ubah menjadi VC karena nilai yang kita cari yaitu nilai dari kapasitor. Setelah itu kita add, lalu kita save. Nah, agar terlihat grafiknya, kita running. Nah, di sini kita telah melihat grafik dari proses pengisian dari kapasitor. Nah, grafiknya sama seperti grafik pada modul. Untuk melihat nilai tegangan terhadap waktunya, kita pilih ke Excel dengan cara convert export to Excel. Kita klik OK. Lalu kita ke menu Excel. Nah, di sini telah terlihat nilai dari waktu terhadap tegangannya, di mana X ini merupakan waktunya, sedangkan Y di sini merupakan nilai dari sumber tegangannya. Pada saat dia 0 second, nilai tegangannya itu 0, sedangkan pada saat 0,054 second, nilai tegangannya 0,029382425 hingga seterusnya. Pada saat dia 270 second, nilai yang tegangan yang terukur yaitu 11,9999705. Nilai ini sudah mendekati nilai dari 12 volt. Nah, untuk data ini kita pindahkan ke data modul.
setelah kita melihat pengisiannya, lalu kita melihat ke pelepasannya. Nah, kan tadi dia di kapasitor dia sudah sebagai pengisi atau sebagai sumber penyimpan arus. Nah, sekarang pada saat dia di pelepasan, di kapasitor ini akan berubah fungsi menjadi sumber tegangan. Nah, kita pilih menu switch dari place basic, kita pilih switch, kita pilih komponennya itu DIP-SW1. Setelah itu kita klik OK, kita letakkan dia di sebelah kiri dari resistor. Lalu kita ke place, kita pilih junction. Nah, junction ini kita buat menghubungkan antara nilai resistor dari sini ke sini, paling bawah. Nah, setelah itu untuk melihat nilai dari pelepasannya, kita terlebih dahulu mengubah nilai kapasitornya menjadi 12 volt. Nah, di sini di initial condition kita checklist, lalu kita ubah nilainya menjadi 12 volt. Lalu kita simulate-nya lagi, sama seperti pada saat proses pengisian. Kita pilih Analysis and Simulation. Kita pilih Transient, Set to 0, End time-nya tetap 270 dan Start type-nya 0. Lalu untuk output-nya kita pilih ke V. Lalu kita Add, setelah itu kita Save. Untuk melihat gambar grafiknya, kita running. Nah, di sini sudah terlihat nilai dari tegangannya terhadap waktu, di mana nilainya itu tidak mencapai 0 karena kapasitor tidak dapat melepas muatan. Nah, jika ingin mencapai 0, kita tuh harus pasang jumper dari kedua kapasitor ini agar mencapai nilai 0. Nah, untuk melihat nilai tegangan terhadap waktunya, kita export to Excel lagi. Setelah itu, kita ke menu Excel. Nah, di sini sudah terbaca nilai dari tegangan terhadap waktunya, di mana nilai X tadi nilai waktu, sedangkan nilai Y yaitu nilai dari tegangannya. Pada saat waktunya 0 second, nilai tegangannya tetap 0. Pada saat waktunya 0,054, nilai dari tegangannya 11,97061757. Nah, di saat dia 270 second, nilai tegangannya itu sebesar 5,28348E minus 0,5. Nah, di sini kita telah melihat perbandingan nilai dari kapasitor pada saat pelepasan dan pengisian. Untuk data yang di Excel pada saat pelepasan itu kita lakukan sebagai data pada modul. Ini saya akan melanjutkan simulasi multisim yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Jadi, di sini kita akan membahas rangkaian transien pada RL atau resistor induktor. Jadi, pada induktor bisa terjadi peristiwa transien atau keadaan yang berubah dari keadaan bertegangan menjadi tidak bertegangan atau sebaliknya. Jadi, kita langsung akan mensimulasikannya dengan aplikasi multisim ini. Nah, untuk membuat rangkaiannya, di sini kita pertama akan menggunakan DC power yang ada pada menu toolbar Place Source. Kita pilih power source, kemudian kita ambil yang DC power. Selanjutnya, kita akan menggunakan resistor. Setelah itu, kita akan mengambil induktor. Setelah sudah, kita akan merubahnya bentuknya dengan menggunakan CTRL-R. Jika sudah seperti ini, kita akan menghubungkan semua komponennya.
Jika sudah, kita akan menambahkan ground agar rangkaiannya bisa terrunning. Nah, di sini kita akan menggunakan tegangan sebesar 6 volt. Jadi, kita akan merubah ini menjadi 6 volt. Kemudian untuk resistornya kita akan ubah juga menjadi 10 ohm atau 10.000 ohm. Nah, untuk induktornya kita ubah juga menjadi 2,5 mH. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya di sini kan kita akan melihat arus. Jadi sebelum itu kita akan mensimulasikannya dengan cara mengklik simulate, kemudian analysis and simulation, kemudian kita pilih transient, lalu analisis parametersnya, initial conditionnya kita ubah menjadi set to 0, start time kita ubah menjadi 0, dan end time-nya atau t-stop-nya kita ubah menjadi 0,001. Nah, selanjutnya kita klik maximum time step dan kita ubah menjadi 0,006, dan initial time step atau t-step-nya kita akan ubah juga menjadi 0,006. Selanjutnya untuk outputnya, karena di sini kita akan membaca arusnya, jadi kita akan pilih R yang pada R1. Kemudian kita save. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan merunnya. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah grafik dari transient. Kemudian kita akan melihat data-data ini dengan menggunakan Excel, yaitu dengan mengekspornya, yaitu kita klik export to Excel, kemudian OK. Nah, kita akan lihat di sini arus yang didapatkan pada saat waktu 0,001, yaitu arusnya 0,0006. Nah, 0,006 ini adalah arus maksimum yang dihasilkan oleh rangkaian listrik tersebut. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan menuju pelepasan pada rangkaian RL ini. Nah, untuk langkah yang pertama, kita akan hapus tegangannya. Kemudian kita akan hapus juga ground-nya terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan hubungkan komponen ini menjadi sebuah rangkaian kembali. Nah, jika sudah, kita akan kembali pasangkan ground-nya agar rangkaiannya nanti bisa terrunning. Selanjutnya, kita akan menyesuaikan induktornya. Ini kita ubah dahulu. Nah, di sini initial condition-nya kita centang, kemudian kita ubah menjadi 0,0006. Kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah tampilannya seperti ini, kita akan mensimulasikan rangkaian ini dengan mengklik simulate, kemudian analysis and simulation, kemudian kita pilih transient. Nah, untuk end time-nya kita akan ubah menjadi 0,001. Kemudian untuk output-nya, karena di sini kita membaca arusnya, jadi kita menggunakan I pada R1. Kemudian kita save. Nah, jika sudah, kita akan merunnya. Nah, ini adalah grafik dari transientnya.
Untuk melihat datanya lebih detail, kita akan menggunakan Excel dengan cara mengklik Export to Excel. Kemudian OK. Nah, di sini dapat kita lihat arus awal yang dihasilkan yaitu 0,006. Kemudian kita akan melihat arus selanjutnya. Nah, di sini kita akan lihat arusnya menurun dari 0,006 menjadi 0,005, 004, sampai akhirnya kita akan mendapatkan arus yaitu 0 pada waktu 0,001. Sekian tentang rangkaian transien. Jadi transien itu ada di kapasitor dan induktor yang kita coba pada modul praktikum. Terima kasih.